elektrokardiogram. Pada tahun 1600, William Gilbert, seorang dokter untuk Ratu Elizabeth pertama, memperkenalkan istilah elektrika untuk benda-benda isolator yang menahan listrik statis. Pada tahun 1662, karya dari René Descartes, filsuf Prancis, menjelaskan pergerakan manusia dalam kaitannya dengan interaksi mekanis. Pada tahun 1664-1668, James Swammerdam membantah teori mekanisme gerak Descartes dengan melakukan percobaan. Seekor katak dibedah dan ujung sarafnya terputus yang dirangsang dengan pisau bedah. Otot-otot pada katak tersebut berkedut dan membuktikan bahwa pergerakan otot bisa terjadi tanpa kaitannya apapun dengan otak. Pada tahun 1729, Stephen Gray membedakan antara konduktor dan isolator listrik. Pada tahun 1745, Peter van Mussenborg menyatakan bahwa toples berisi sebagian dengan kuku dengan diproyeksikan dari gabus di lehernya dapat menyimpan muatan listrik. Pada 1769, Edward Bancroft mengemukakan bahwa kejutan dari ion torpede bersifat listrik dan bukan mekanis. 1825, Leopold Nobili mengembangkan galvanometer astatik yang menggunakan dua jarum magnetik identik dengan polaritas perlawanan. Keduanya tetap sama dengan figur 8 susunan loop kawat, dan satu jarum bergerak dengan loop kawat dan satu dengan skala. Nobili dapat mengkompensasi efek medan magnet bumi. 1838, Carlo Matteucci mengemukakan bahwa arus listrik menyertai setiap detak jantung. Pada 1843, Emile Du Bois Reymond menggambarkan potensi tindakan yang menyertai setiap otot. 1850, Hoffa dalam eksperimen dengan arus listrik kuat di jantung kucing. Pada eksperimen tersebut didapatkan tindakan ventrikel yang tidak teratur dan aneh, fibrilasi ventrikel, dan menyimpulkan satu pulsa listrik dapat menyebabkan fibrilasi. 1856, Rudolf van Kolliker dan Hendrik Muller mengungkapkan bahwa arus listrik menyertai setiap detak jantung dengan menerapkan galvanometer ke dasar dan puncak ventrikel yang terbuka. Pada 1872, Gabriel Lippmann menciptakan sebuah elektrometer kapiler, yakni sebuah tabung kaca tipis dengan kolom merkuri di bawah asam sulfat. 1876, Marie menggunakan elektrometer untuk mencatat aktivitas listrik dari jantung katak yang terpapar. 1887, Auguste de Waller menerbitkan elektrokardiogram manusia pertama. 1889, William Einthoven memperkenalkan istilah elektrokardiogram. Einthoven memberikan banyak inovasi dalam memunculkan alat elektrokardiogram. 1901, Einthoven menciptakan sebuah galvanometer baru untuk memproduksi elektrokardiogram menggunakan senar kuarsa halus yang dilapisi perak, dan tahun-tahun berikutnya Einthoven mengembangkan dan memproduksi secara komersial. 1906, Kramer mencatat elektrokardiogram esofagus pertama. 1907, Arthur Kunze menerbitkan laporan kasus pertama tentang atrial fibrillation. 1912, Einthoven menggambarkan sebuah segitiga sama sisi yang disebut dengan segitiga Einthoven. 1920, Harold Pardee menerbitkan elektrokardiogram pertama dari infark miokard. Pada 1928, Einstein dan Levine melaporkan bahwa penggunaan tabung vakum untuk memperkuat elektrokardiogram. 1942, Dr. Montana Norman J. Walter mengembangkan Russell 75 pon yang bisa merekam elektrokardiogram pada pemakaiannya dan mengirim sinyal. 1958, Profesor A.K. Senning menempatkan alat pajut jantung pertama yang dirancang oleh Rune Elvis. 1972, Godzensky dan Thorne memperkenalkan istilah rabbit ear untuk alat elektrokardiografi. 1976, Erard dan rekannya mendeskripsikan penggunaan timah untuk penggunaan elektrokardiografi tanpa suara. 1992, Cohen dan dia memetakan aktivitas listrik jantung dengan menggunakan peta Laplacian potensi listrik permukaan. Pada tahun 2005, ahli kardiografi dari Denmark melaporkan penurunan yang berhasil pada saat antara onset nyeri dada dan angioplasti primer saat elektrokardiografi. Pasien ditransmisikan secara nirkabel dari ambulan ke PDA genggaman kardiolog. Pada tahun 2008, Dr. Haisa Gure mempelajari
elektrokardiogram dari pasien dengan fibrilasi ventrikular idiopatik, didapatkan bahwa pasien tersebut dengan repolarisasi awal pada EKG shock saat ditindaklanjuti. Pada tahun 2010, Dr. Siner mempelajari EKG pada populasi umum 13,1% diantaranya memiliki pola repolarisasi awal yang dikaitkan dengan risiko kematian mendadak 2-5 kali antara individu berusia 35-54 tahun. Pada tahun 2018, jam tangan pintar Apple, lebih dari 400 orang mendaftar dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Stanford dan Apple untuk menentukan apakah teknologi yang dapat dikenakan dapat mengidentifikasi irama jantung tidak teratur yang menunjukkan fibrilasi atrium. Pada tahun 2018, EKG 12 lead smartphone Amplitudo ST J-Chest Lead menggunakan elektroda lengan sebagai referensi, bukan terminal sentral Wilson dalam aplikasi ECG smartphone. Bentuk gelombang ECG dan amplitudo STJ dapat dihitung dari sadapan V dan sadapan tambahan yang relevan, yang disebut dengan AVR atau AVR. Dalam EKG 12 sedapan konvensional dan Lindau pada tahun 2018 tersebut. Baiklah, selanjutnya saya Nadia Regiska akan menjelaskan fungsi ECG dalam medis. ECG atau elektrokardiogram atau dalam bahasa Indonesianya EKG adalah pemeriksaan sederhana atau tes diagnostik untuk mengukur irama dan aktivitas listrik jantung yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi dari jantung. Oleh karena itu, prosedur ini juga sering disebut rekam jantung. Tes tersebut merekam aktivitas listrik dari jantung dan pada batas tertentu mengidentifikasi jika ada peredaran darah yang tidak normal. Dalam medis, pemeriksaan ECG ini diperlukan untuk yang pertama yaitu mendeteksi adanya ritme jantung tidak normal yang dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan darah pada pembuluh darah. Lalu yang kedua, mendeteksi adanya kelainan jantung seperti serangan jantung, sumbatan arteri koroner, aritmia, kerusakan otot pada jantung, serta pembesaran jantung. Lalu yang ketiga yaitu mendeteksi kondisi medis lainnya, misalnya gangguan keseimbangan elektrolit dan penyakit paru. Yang keempat yaitu memantau proses penyembuhan setelah jantung. Ini maksudnya adalah perkembangan penyakit jantung dan mengevaluasi efektivitas obat jantung dan alat pacu jantung yang telah digunakan. Yang kelima yaitu menyingkirkan kemungkinan penyakit jantung pada pasien yang akan melakukan operasi. Dalam pemeriksaan ECG ini, gejala pasien yang direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan ECG diantaranya adalah nyeri dada, jantung yang berdebar, lalu gangguan irama jantung atau aritmia, dan sesak napas, pusing, serta badan lemas. Bagian yang ketiga, komponen ECG. ECG terdiri dari yang pertama 4 buah sedapan ekstremitas. Sedapan berfungsi mencatat sinyal listrik jantung dari gabungan khusus elektroda rekam yang ditempatkan di titik-titik tertentu pada tubuh pasien. Sedapan terbagi dua yaitu bipolar dan unibipolar. Sedapan unibipolar terbagi lagi menjadi ekstremitas dan prekordial. Yang pertama, sedapan AVR berfungsi merekam potensial listrik pada RA lengan kanan, di mana RA bermuatan positif, tangan kiri dan kaki kiri membentuk elektroda indiferen. Pada sedapan ini dipasang dengan warna merah. Selanjutnya, sedapan AVL berfungsi merekam potensial listrik pada LA, yaitu lengan kiri di mana LA bermuatan positif, tangan kanan dan kaki kiri membentuk elektroda indiferen. Pada sedapan ini dipasang dengan warna kuning. Selanjutnya, sedapan AVF berfungsi merekam potensial listrik pada LF, yaitu kaki kiri di mana LF bermuatan positif, tangan kanan dan tangan kiri membentuk elektroda indiferen. Pada sedapan ini dipasang warna hijau. Selanjutnya, sedapan AVF berfungsi merekam potensial listrik pada RF, yaitu kaki kanan di mana RF bermuatan positif, tangan kanan dan tangan kiri membentuk elektroda indiferen. Pada sedapan ini dipasang dengan warna hitam. Dapat kita lihat pada gambar di samping.
Yang kedua, 6 buah sedapan prekordial atau sedapan dada. Sedapan V1 ditempatkan di ruang interkostal 4 di kanan sternum. Sedapan V2 ditempatkan di ruang interkostal 4 di kiri sternum. Sedapan V3 ditempatkan di antara sedapan V2 dan V4. Dapat kita lihat dari gambar. Selanjutnya sedapan V4 ditempatkan di ruang interkostal 5 di linea. Sedapan V5 ditempatkan secara mendatar dengan V4 di linea aksilaris anterior. Sedapan V6 ditempatkan secara mendatar dengan V4 dan V5 di linea midasilaris. Yang ketiga, kabel sedapan yang terdiri dari 10 elektroda, yaitu 4 buah untuk elektroda ekstremitas dan 6 buah untuk elektroda prekordial. Yang terakhir, kertas grafik ECG. Setiap kotak kecil kertas ECG berukuran 1 mm kuadrat dengan kecepatan 25 mm per sekon. Satu kotak kecil ECG sama dengan 0,04 sekon. 5 kotak kecil menyusun satu kotak besar yang sama dengan 0,20 sekon. Karena itu, ada 5 kotak besar per detik. 12 sedapan ECG berkualitas didiagnosis dikalibrasi sebesar 10 mm per milivolt. Jadi, 1 mm sama dengan 0,1 mV. Sinyal kalibrasi harus dimasukkan dalam tiap rekaman. Sinyal standar milivolt harus menggerakkan jarum 1 cm secara vertikal, yaitu 2 kotak besar di kertas ECG. Selanjutnya, cara menggunakan ECG. Pemasangan ECG sering dijadikan tes untuk mengecek kondisi organ jantung melalui pemantauan sinyal listrik di jantung. Alat ECG ini memiliki ciri khusus berupa tempelan sensor atau elektroda yang ditempelkan pada tubuh. Pemasangan ECG dilakukan pada saat ada tidaknya masalah dengan organ jantung dan memantau kondisi jantung. ECG dapat menangkap sinyal elektrik dari jantung melalui sensor yang terpasang pada tubuh. Selama proses pemeriksa ECG, detak jantung dipicu oleh sinyal elektrik. Selanjutnya, cara penggunaan ECG. Yang pertama, semua komponen atau kabel pada mesin ECG dipasang terlebih dahulu. Yang kedua, nyalakan mesin ECG. Yang ketiga, baringkan pasien dengan tenang di tempat tidur yang luas. Tangan dan kaki tidak saling bersentuhan. Yang keempat, dada, kedua pergelangan kaki dan tangan dibersihkan dengan kapas alkohol atau jika terdapat bulu maka dicukur terlebih dahulu. Yang kelima, keempat elektroda elektrimitas diberi jeli. Tujuan diberi jeli agar elektroda tersebut dapat tertempel pada tubuh. Yang keenam, pasang keempat elektroda elektrimitas tersebut pada kedua pergelangan tangan dan kaki. Untuk tangan kanan biasanya berwarna merah, tangan kiri berwarna kuning, kaki kiri berwarna hijau, dan kaki kanan berwarna hitam. Selanjutnya, dada diberi jeli sesuai dengan lokasi elektroda V1 sampai V6. V1 di garis parasternal kanan sejajar dengan ijazah 4 berwarna merah. Garis parasternal adalah garis vertikal di bagian depan dada. Kemudian ijazah merupakan singkatan dari interkostal, yaitu otot-otot yang berada di antara sela tulang rusuk. Kemudian fungsinya itu untuk membantu mengembang dan menyempit saat bernafas. Selanjutnya, V2 di garis parasternal kiri sejajar dengan ijazah 4 berwarna kuning. Selanjutnya, V3 di antara V2 dan V4 berwarna hijau. Kemudian, V4 di garis mid klavikula kiri sejajar ijazah 5 berwarna coklat. Klavikula merupakan tulang selangka, dan garis mid klavikula merupakan garis vertikal di permukaan tubuh melewati titik tengah klavikula. Selanjutnya, V5 di garis aksila anterior kiri sejajar ijazah 5 berwarna hitam. Selanjutnya, V6 di garis mid aksila kiri sejajar ijazah 5 berwarna ungu. Yang ke-8, elektroda dada dipasang dengan menekan karet penghisap. Yang ke-9, buat kalibrasi. Yang ke-10, rekam setiap lead 3-4 bit gelombang. Kalau perlu, lead 2 dipanjangkan, minimal 6 bit. Yang ke-11, kalau perlu buat kalibrasi setelah selesai perekaman. Yang ke-12, semua elektroda dilepas. Yang ke-13, jeli dibersihkan pada tubuh pasien. Yang ke-14, beritahu pasien bahwa perekaman sudah selesai. Yang ke-15, matikan mesin ECG. Selanjutnya, kurva ECG. Kurva ECG menggambarkan proses listrik yang terjadi di atrium dan ventrikel. Proses listrik terdiri dari, yang pertama, depolarisasi atrium tampak dari gelombang P, di mana depolarisasi merupakan keadaan sel reseptor menerima rangsang dengan nilai normalnya yaitu lebar kecil sama 0,12 detik, tinggi kecil sama 0,3 mV. Selalu positif di lead 2, selalu negatif di lead AVR, di mana lead sudah dibahas pada materi sebelumnya yaitu pada sedapan. Yang kedua, repolarisasi atrium. Tidak tampak di ECG karena bersamaan dengan depolarisasi ventrikel.
Repolarisasi merupakan keadaan saat membran sel saraf kembali ke fase istirahat atau tidak menerima rangsangan. Yang ketiga, depolarisasi ventrikal. Tampak dari gelombang QRS dengan nilai normalnya yaitu lebar 0,04 sampai 0,12 detik. Tinggi tergantung lead. Gelombang Q merupakan depresi negatif pertama gelombang QRS. Gelombang R merupakan depresi positif pertama pada gelombang QRS. Umumnya pada lead AVR, V1 dan V2, gelombang S terlihat lebih dalam. Di lead V4, V5, dan V6 makin menghilang. Yang keempat, repolarisasi ventrikal. Tampak dari segmen ST. Diukur dari akhir gelombang QRS sampai permulaan gelombang T. Segmen ini namanya isoelektris. Segmen ST yang naik di atas garis disebut ST elevasi dan yang turun disebut ST depresi. Gelombang T merupakan gambaran proses repolarisasi ventrikal. Umumnya gelombang T positif di hampir seluruh lead kecuali AVR. Yang keenam, interval PR. Diukur dari permulaan gelombang P sampai permulaan gelombang QRS. Nilai normal berkisar antara 0,12 sampai 0,20 detik. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk depolarisasi atrium dan jalannya impuls melalui berkas His sampai permulaan depolarisasi ventrikuler. Baiklah, saya Ilham Afrista Bahar, BP 161044106, akan menjelaskan prinsip fisika pada EKG. EKG atau elektrokardiograf merekam perubahan potensial yang dihasilkan oleh aktivitas jantung menggunakan elektroda yang ditempatkan pada permukaan tubuh. Perubahan potensial direkam oleh elektroda-elektroda disebut dengan lead. Penjalaran dari rangsangan listrik di dalam jantung dapat diwakili oleh dipol-dipol. Untuk penyederhanaan, masing-masing dipol diwakili oleh sebuah vektor dengan pangkal bermuatan negatif dan ujung bermuatan positif. Elektroda-elektroda EKG ditempelkan pada permukaan tubuh tertentu dan kemudian dihubungkan satu sama lain membentuk lead. Potensial listrik di jantung direkam oleh lead yang akan dikirim ke EKG yang mana merupakan piranti perekam galvanometrik. Vektor-vektor yang bergerak menjauh dari titik perekaman ditunjukkan oleh pembelokan defleksi negatif. Sedangkan vektor-vektor yang bergerak mendekati titik perekaman digambarkan dengan gelombang-gelombang positif. Vektor yang bergerak menuju elektroda menghasilkan defleksi positif EKG, seperti yang terlihat pada gambar yang di atas. Sedangkan vektor-vektor yang bergerak menjauhi elektroda menghasilkan defleksi negatif pada EKG, yang terlihat pada gambar yang di bawah. Lead standar yang digunakan terdiri dari 3 bipolar limb lead dan 9 unipolar lead, yang mana terdapat 3 limb lead dan 6 precordial lead. Masing-masing bipolar lead merekam beda potensial yang dideteksi oleh 2 elektroda, yang satu positif dan yang lainnya negatif yang ditempatkan pada titik berbeda pada permukaan tubuh. Jika beda potensial yang terdeteksi oleh elektroda positif lebih besar daripada beda potensial yang dideteksi oleh elektroda negatif, maka EKG merekam defleksi ke atas atau positif. Sebaliknya, jika elektroda positif merekam beda potensial yang lebih kecil daripada beda potensial yang terekam oleh elektroda negatif, maka defleksi berarah ke bawah atau negatif akan terekam oleh EKG. Pada unipolar lead, elektroda positif merekam tegangan pada suatu lokasi relatif terhadap elektroda dengan potensial 0, yang mana idealnya berada pada tengah-tengah jantung. Potensial 0 dihasilkan dengan menggabungkan elektroda-elektroda negatif ke terminal tengah yang dikenal dengan terminal tengah Wilson. Baiklah, selanjutnya saya Sofia Ulga akan menerangkan mengenai penelitian terakhir ECG, yaitu mengenai penggunaan encoder-decoder konvolusional yang berlebihan untuk menghilangkan kompleks QRS dalam sinyal ECG yang direkam dengan perangkat yang dapat dikenakan yaitu ban lengan. Pada rekaman ECG yang terlalu lama atau dalam jangka panjang dapat rusak dengan artefak gerak dan dapat membuat perhitungan detak jantung menjadi salah. Denyut jantung sangat penting untuk informasi klinis karena dapat digunakan untuk analisis variabilitas denyut jantung dan deteksi aritma jantung. Pasien biasanya diberi monitor holder dengan elektroda basah yang terhubung untuk memantau. Alat ini memiliki keterbatasan, di antaranya elektroda basah dapat mengakibatkan iritasi pada kulit. Untuk mengatasi keterbatasan dalam penggunaan monitor holder dapat diganti dengan menggunakan ban lengan. Dengan menggunakan ban lengan yang berisi 3 set elektroda kering berbasis karbon. Banyak teknik yang digunakan untuk menghilangkan sinyal ECG. Menurut Gurel dan Ubaili menggunakan model berbasis neural network untuk menyangkal ECG. Dan beberapa menggunakan adaptive
filter sebagai algoritma penyangkal. Kehadiran kebisingan dalam sinyal ECG tidak dapat dihindari dan dicoba dengan menerapkan algoritma penyangkal berdasarkan jaringan encoder decoder konvolusional yang berlebih atau dikenal dengan algoritma RCED. Ini merupakan gambar dari ban lengan yang A dan yang B merupakan diagram skematik ban lengan. Penggunaan ban lengan akan memberikan pengujian yang terbaik untuk algoritma penyangkal. Ini disebabkan perangkat yang tidak umum akan rentan terhadap kebisingan. Tujuan utama untuk penyangkal adalah untuk mendapatkan QRS yang handal sehingga perkiraan detak jantung dapat diperoleh. Didapatkan bahwa algoritma pembelajaran mendalam jaringan encoder-decoder konvolusional yang berlebih untuk penyangkal sinyal elektrokardiogram yang direkam dengan perangkat ban lengan yang dapat dikenakan selama 24 jam. Dengan menggunakan algoritma penyangkal RCED, tidak memerlukan langkah-langkah pasca pemrosesan atau sinyal ECG tambahan. Ini hanya menggunakan sinyal ECG yang direkam dengan perangkat ban lengan yang dapat dikenakan sama, yang merupakan keunggulan dan inovasi dari algoritma penyangkal RCED, dan juga algoritma ini dapat diterapkan pada urutan dengan durasi berapun dan sinyal rang direkam dengan berbagai perangkat ECG untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya yaitu penggunaan ECG di Indonesia oleh Velga Sandi. Yang pertama yaitu ambulatory ECG. Instrumen ambulatori atau Holter ECG adalah hasil evolusi dari perkembangan klinis dan teknis yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan mobilitas dan pengukuran. Teknologi ini mampu mengerjakan pengukuran secara kontinu dan merekamnya selama 24 jam untuk tujuan analisis terhadap pasien yang denyut jantungnya tidak normal. Dari kemampuan rekaman yang dimilikinya, penggunaan ambulatory ECG berlanjut untuk kepentingan observasi PVC atau premature ventricular complexes dan pengobatannya. Saat ini, terdapat banyak sekali unit ambulatory ECG sebagai alat diagnosis yang dilengkapi mikroprosesor, RAM, dan disk drive dengan kapasitas sampai 400 MB. Yang kedua, yaitu sebagai pengawasan pasien. Berbeda dengan ambulatory ECG, alat ini merupakan sebuah sistem kompleks dengan mobilitas statis. Teknik pengawasan pasien menggunakan ECG merupakan gabungan kepentingan pengukuran dan CCU atau Coronary Care Unit. Pasien-pasien rumah sakit yang baru saja menjalani pembedahan atau menderita penyakit akut akan diobservasi dalam posisi tidur dan diawasi oleh staf medik yang terlatih. Saat ini telah lahir unit yang lebih modern dengan kemampuan distribusi untuk mengukur 16 pasien secara bersamaan, mengirimkan seluruh informasi secara kontinu ke komputer server melalui Ethernet, atau menyimpannya di RAM sebagai sumber data. Yang ketiga yaitu High Resolution atau HR ECG. HR ECG telah menjadi standar bagi kebanyakan sistem ECG digital ataupun peralatan-peralatan medik yang memakai jasa mikroprosesor. Kemampuannya dalam merekam sinyal dengan level rendah, yaitu antara 10-6 volt, menyebabkan instrumen ini cukup populer dibandingkan ECG biasa. Sinyal tersebut biasanya timbul sesaat setelah gelombang kompleks QRS, namun tidak dapat dideteksi keberadaannya oleh instrumen ECG biasa. Sampai saat ini, para ilmuwan secara percaya bahwa sinyal yang dibangkitkan di daerah sekitar ventrikel itu cukup bertanggung jawab terhadap kelajuan denyut jantung yang terlampau berlebih atau ventricular tachycardia. Seperti ECG lainnya, sinyal informasi HR ECG diperoleh dari ketiga lead bipolar yang dikonfigurasi ulang oleh sistem koordinat XYZ. Informasi itu selanjutnya didigitasi pada rentang 1000 sampai 2000 Hz per saluran. Disejajarkan terhadap alur waktu dan gabungkan menjadi bentuk sinyal rata-rata. Dengan memakai beberapa asumsi, secara teori, sinyal rata-rata akan memperbaiki rasio sinyal gangguan sebanding dengan nilai akar rata-rata dari jumlah denyut. Pada HR ECG, sinyal informasi akan diperkuat 5 kali lipat, sementara informasi dari gelombang QRS, termasuk sinyal-sinyal potensial level rendah,
dan akar dari nilai rata-rata tegangan terminal dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko ventrikular takikardia pada pasien.